yaitu wisata keluar angkasa, nah bisa mengikuti program dan membayar sekian juta US dollar atau misalkan berapa ratus ribu US dollar untuk ikut di misi ini. Ini SpaceX salah satunya. Nah, SpaceX ini terkenal dengan Elon Musk ya, sosok yang dalam tanda kutip kontroversi, tapi juga berhasil membuat sebuah terobosan yang kemudian membuka cakrawala berpikir dari orang-orang lain untuk mengikuti apa yang dia mulai gitu ya. Ini juga ada salah satu contoh ke depannya, ini Tesla Roadster kalau tidak salah ya. Jadi Elon itu karena dia punya punya roket yang bisa keluar bolak-balik keluar angkasa. Kemarin juga dia sudah berhasil mengirimkan astronot 2 kali ya, 2 batch, mengirimkan ke ISS, kemudian dia menjemput dari ISS, maka dia kirim mobil yang dia punya dengan astronot yang mainan ya. Tujuannya ingin menggambarkan bahwa kedepannya kita akan menjelajah luar angkasa seperti kita menjelajah di bumi menggunakan kendaraan. Ini sekedar simbolik saja ya. Oke, kita akan mulai. Jadi semua itu berawal dari sebuah rasa penasaran manusia tentang bagaimana bisa menjelajah luar angkasa. Ya, jadi imajinasi itu sudah jauh-jauh hari ya, muncul dari tahun 1900-an. Novel ini ada The Conquest of Space, kemudian ada 2001 Space Odyssey ya. Ini pengarangnya. Jadi biasanya memang yang namanya imajinasi itu mendahului eksperimen. Jadi ketika para ahli bidang penulisan itu dia memiliki sedikit background terkait dengan informasi teknis dan dia punya imajinasi bagaimana seandainya kita menjelajah luar angkasa, maka dibuatlah beberapa novel begitu yang sudah dari tahun 1900-an menjelaskan tentang perjalanan luar angkasa. Dari sana juga mulai muncul bahwa bumi itu manusia itu bukan satu-satunya makhluk hidup yang ada di alam semesta. Terlalu luas alam semesta kalau hanya untuk dihuni oleh satu makhluk. Muncullah ide-ide tentang alien ya, tentang bahasa kita UFO atau UFO ya, tentang pesawat terbang tadi kenal, macam-macam interaksi manusia dan seterusnya. Nah, imajinasi yang demikian luar biasa itu kemudian ditangkap oleh dunia sinematografi yang baru-baru kemudian yang sering kita tahu ya terkait dengan ini, selain Star Wars, Star Trek dan seterusnya, yang cukup fenomenal itu adalah Interstellar dan juga Martian ya. Nah, dua-duanya kenapa kemudian kita masukkan dalam pembahasan fisika sekarang? Karena secara teoritis begitu mereka memasukkan prinsip-prinsip yang memang ada konsepnya dalam dunia fisika untuk diterapkan dalam sebuah sinema, sebuah imajinasi. Nanti kita akan coba bahas beberapa hal yang disinggung-singgung terkait dengan film-film berikutnya. Nah, bagi yang belum nonton filmnya, ya nanti bisa saya mungkin akan bicara sedikit spoiler gitu ya. Jadi mohon maaf gitu. Oke, nah kepenasaran ini sebenarnya sudah dimulai dari zaman dahulu kala ya. Ini misalkan namanya Ptolemus. Ptolemus itu dia mengamati bumi, bintang, kemudian bulan, dan dia memberikan sebuah gambaran, membuat sebuah coret-coret, dan kemudian juga hanya sebatas menyajikan informasi bahwa ada benda-benda luar angkasa dan seterusnya. Nah, kepenasaran itu sudah jauh-jauh hari. Jadi yang tercatat itu memang dari Yunani kuno ya. Nah, kemudian Yunani kuno itu beberapa arsipnya itu dipelajari oleh para Muslim astronomers pada zaman keemasan Islam abad pertengahan, saat itu dipelajari kemudian dikembangkan. Nah, salah satu yang mendorong kenapa Muslim astronomers itu menjadi salah satu yang membuka gerbang baru dalam astronomi adalah karena memang ada tuntutan dalam agamanya untuk bisa memperhatikan alam semesta, untuk bisa memperhatikan pergerakan langit dan bulan, karena beberapa aktivitas ibadahnya itu terkait dengan aktivitas matahari, misalkan awal akhir Ramadan, kemudian juga terkait dengan gerhana, ada sholat gerhana, kemudian juga ada penentuan sholat itu ya. Jadi memang diperlukan perhitungan yang akurat terkait dengan, karena adanya dorongan untuk kekuatan untuk mengetahui lebih banyak terkait dengan fenomena-fenomena di luar angkasa ya, di langit khususnya. Nah,
Tercatat dalam sejarah bahwa para ilmuwan Muslim inilah, astronomer ini, yang kemudian mulai mendokumentasikan dan membuatnya menjadi sebuah sains yang ada pengamatan, ada dokumentasi, kemudian juga ada penulisan, sehingga bisa direplikasi, bisa diperbanyak, dan bisa dilakukan oleh banyak orang. Jadi kalau Ptolemus dia hanya bercerita-cerita begini, 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 tapi secara eksperimen itu, secara sains itu belum terkategori dalam sains, hanya kumpulan-kumpulan informasi. Nah, untuk bisa menjadi sebuah sains yang bisa dikembangkan, maka ada beberapa tahapan yang harus dimiliki ya. Salah satunya adalah observasi, pencatatan, eksperimental, dan seterusnya. Jadi selain mereka membuat pengamatan, juga mereka membuat beberapa alat optik yang ini tercatat dalam manuskrip-manuskrip yang ada. Nah, jadi saat-saat baru ini kemudian tadi karena rasa kepenasaran yang luar biasa, maka kemudian orang berpikir bahwa bumi sudah kita taklukkan saat ini. Istilahnya tidak ada satu pelosok bumi pun yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Nah, mulailah berpikir untuk mengembara ke luar angkasa. Apalagi dengan pengetahuan yang terbaru, melihat bahwa bumi ini sangat kecil sekali dibandingkan luar angkasa, dibandingkan alam semesta ya. Bumi ini sangat partikel seperti debu ya, debu di antara lautan dari galaksi dan alam semesta lebih lagi. Jadi mulai muncul ada keinginan untuk mengeksplor luar angkasa. Nah, Stephen Hawking ini salah satu profesor fisika terbesar ya saat ini. Dia mengatakan bahwa kita harus mengkolonize. Jadi kita harus membuat sebuah koloni di planet yang lain untuk memastikan adanya keberlangsungan dari umat manusia ini. Jadi kalau muncul ide bahwa karena bumi ini sudah sedemikian padatnya, karena sudah sedemikian daya dukung dari bumi itu mungkin suatu saat sudah tidak mampu mencukupi rasa haus, rasa keinginan manusia, maka perlu ada alternatif mencari tempat lain yang boleh dikatakan sebagai planet yang akan ditinggali oleh manusia. Jadi kalau di film-film kan sudah mulai muncul juga ya, ada film tentang animasi misalkan robot Wall-E yang dia robot ya yang dibuang, yang di luar angkasa, yang tertinggal, yang ditinggalkan karena memang kondisi bumi yang seperti itu. Atau misalkan kalau pernah nonton salah satu episode Doraemon ya, itu juga dikatakan bahwa kalau tidak dirawat dengan baik, maka bumi akan menjadi sosok yang tidak bisa ditinggali dalam beberapa ratus tahun ke depan. Gitu. Nah, apa itu tamasya keluar angkasa atau space travel itu apa sebenarnya? Jadi kalau menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, tamasya adalah perjalanan untuk menikmati pemandangan, keindahan alam, dan sebagainya. Nah, khusus untuk kasus ini, tamasya keluar angkasa di sini bisa berarti tamasya secara fisik, artinya memang melakukan perjalanan secara fisik untuk menikmati keindahan alam semesta, atau juga tamasya secara pikiran. Jadi observing the new landscape by scientific approach. Jadi bisa secara eksperimental, artinya fisiknya memang melakukan perjalanan menuju luar angkasa, atau juga kita membuka wacana untuk melakukan menggunakan imajinasi kita, membuka peluang agar space travel ini bisa dilakukan di beberapa tahun ke depan atau beberapa puluh tahun ke depan. Ya, memikirkan hal-hal baru, misalkan seperti space economic, space agriculture, space weather, dan lain-lain ya. Jadi khusus untuk tema di pertemuan ke-14 ini, memang kita lebih banyak bicara tentang kita bicara fisika, tetapi bicaranya sesuatu yang lebih futuristik ya. Sesuatu futuristik, tapi sebenarnya sudah mulai sedikit demi sedikit berjalan dan kita sudah mulai akan memasuki itu. Nah, karena saudara ini atau teman-teman ini nanti ke depannya akan mengisi dunia ini dalam beberapa puluh tahun ke depan, dan teman-teman lahir dari generasi milenial gitu ya, yang sudah sudah tahu tentang bagaimana teknologi itu berada, jadi perlu untuk mengetahui informasi ini sehingga nanti tidak kaget ketika kalau ada hal-hal baru seperti ini terjadi di masa depan ya. Oke. Nah, kalau misalkan saya ingin jalan-jalan keluar angkasa, apakah bisa? Jawabannya bisa. Tapi bisanya itu ada tanda asterik ya, tanda kutip.
dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa syaratnya nanti akan saya jelaskan. Jadi tadi ketika beberapa tahun yang sebelumnya, kalau kita bicara tentang space, ya, bicara tentang luar angkasa, maka kita akan langsung mereverse ke government, ya, ke badan yang dibuat oleh pemerintah. Jadi seolah-olah beberapa puluh tahun ke belakang, yang namanya eksplorasi luar angkasa itu hanya dilakukan oleh negara. Misalkan di Amerika ada NASA yang terkenal, Armageddon misalkan ya, filmnya atau hal-hal yang lain, pasti itu logo NASA itu muncul terus. Termasuk Interstellar atau Martian dan seterusnya. Nah, tapi ada kecenderungan bahwa yang namanya bisnis luar angkasa itu memang costly ya, atau eksplorasi luar angkasa itu butuh biaya. Makanya kemudian dibukalah peluang bahwa ada private company atau perusahaan yang dimiliki oleh individu untuk bisa menyediakan jasa. Ada beberapa yang sudah memunculkan ide tentang space tourism ini. Pertama misalkan Virgin Galactic ya, dimiliki oleh Sir Richard Branson dari grup Virgin ini, salah satunya selain dari dia punya tentang perusahaan penerbangan, juga salah satunya adalah menyediakan space tourism. Jadi dia sudah punya ini, yang namanya space tourism itu jalan-jalan ke luar angkasa sampai pada level tertentu dan bisa melihat bumi ya dalam bentuk yang lebih kelengkungannya terlihat dan seterusnya. Di Jepang juga ada ya All Nippon Airlines, anak space flight juga sudah berusaha mengembangkan, dan yang lagi ngehit itu adalah SpaceX ya yang dimiliki oleh Elon Musk. Sebenarnya si pemilik Amazon juga ya itu juga sedang mengembangkan dengan Blue Origin, Bezos, siapa lupa namanya itu ya, bosnya Amazon. Dia ingin fokus juga di daerah sini. Kenapa space tourism ini menarik? Karena selain bisa tadi memenuhi rasa kepenasaran, juga secara ekonomi itu sangat apa istilahnya sangat potensial untuk bisa menghasilkan pergerakan ekonomi. Misalkan, itu ya, ini beberapa berita yang terkait. Ini Virgin Galactic, dia sudah melakukan uji coba. Yang pertama dan yang terakhir juga sudah. Yang kedua ya, sudah juga. Kemudian ini dari SpaceX, ini juga berencana untuk meluncurkan space flight komersial pertama tahun 2021, tahun ini ya. Nah, kalau saudara coba setelah sering mengikuti dengan SpaceX ini, salah satunya adalah Starship. Starship itu dia sekarang sudah ke SN berapa tuh? 11 apa 11 kalau nggak salah ya. 10, 11, 12. Nah, itu sudah berhasil membuat prototipe dari pesawat yang bisa digunakan untuk mengangkut manusia ke luar angkasa atau juga untuk mengkolonialisasi Mars. Nanti kita akan bahas itu ya. Nah, ini sebenarnya ada videonya. Oke, bisa keluar angkasa? Bisa. Tapi tadi ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Syaratnya adalah tiketnya sediakan dulu 250.000 US dollar. Jadi kalau 10.000 saja udah berapa ini ya? Kalau mungkin miliaran lah ya, intinya tiket itu miliaran. Jadi kalau misalkan saudara sangat tertarik dengan dengan dunia luar angkasa, kalau dulu satu-satunya cara adalah menjadi astronot, sehingga dibiayai oleh negara, bisa keluar angkasa, bisa main ke space, ISS ya, ke space station atau juga kemana-mana, tapi syaratnya ketat. Tapi kalau sekarang, kalau saudara mau bisnis, menjadi orang yang bisa bisnis, kemudian menjadi entrepreneur, menjadi seorang konglomerat gitu yang memiliki dana, dan saudara bisa menjadi orang yang bepergian keluar angkasa tanpa harus menjadi astronot. Ya, yang penting punya uangnya. Oke, sebenarnya di sini ada video tentang tentang Virgin Galactic ya, tentang perjalanan. Coba saya lihat ada nggak ya? Pak, begitu ya, silakan. Izin memberitahu Pak yang tadi yang Bapak bilang bos Amazon itu Pak, tadi yang Bapak sempat lupa. Siapa namanya? Namanya Jeff Bezos Pak. Itu betul, Jeff Bezos ya. Iya, betul. tadi ingin memberitahu. Iya, terima kasih. Saya lupa namanya. Sama-sama Pak. Oke, selanjutnya. Nah, si Bezos ini kan dia turun dari CEO Amazon karena ingin fokus ke dunia luar angkasa salah satunya. Ya, terima kasih. Saya lupa namanya itu. Sudah di ujung lidah, tetapi lupa. Oke, ini salah satu contoh Virgin Galactic. Ya, saya tidak akan panjang di sinilah kelamaan.
Jadi, nah yang menarik di sini adalah dia tekniknya pesawatnya itu digandeng. Jadi kalau kita lihat mana pesawatnya, oke, stop. Ini pesawat Virgin Galactic-nya. Jadi supaya bisa menghemat bahan bakar, dia diikat dulu oleh pesawat yang lain. Ada satu, dua di sini ya. Jadi ini yang nanti akan yang orangnya nanti akan di sini. Jadi tugas dari pesawat yang pertama ini dan yang kedua ini untuk mengangkat sampai pada level tertentu. Setelah itu baru dilepas ya. Tekniknya seperti ini. Tas dibawa supaya bahan bakarnya tidak terlalu banyak yang dibawa oleh ini ya. Oke, sampai pada level tertentu nanti akan dilepas. Oke, sebelumnya videonya terlihat ya? Cek. Terlihat, Pak. Oke, nih. Terlihat. Nah, ini dirilis. Orang yang ada di sini jatuh. Oke, nah, sebut space tourism itu ini. Ya, melihat bumi, ada kelengkungannya. Jadi nanti orangnya akan ada di sini nih. Sebenarnya bisa melihat kelengkungan bumi di sini ya. Jadi kalau misalkan sekarang kan sedang rame juga welcome to space. Oke, jadi sekarang kan ada rame berapa bicara tentang flat earth ya. Nah, mungkin flat earth juga bisa ikut ke sini nih, numpang untuk melihat apakah benar bumi itu bulat atau datar gitu ya. Nah, oke. Karena sekarang sudah tersedia jasanya. Oke, saya percepat saja. Ini salah satu. Tapi tadi untuk bisa mendapatkan satu seat, nah siapkan dulu uang ini. Jadi kalau saudara berminat, nah, mudah-mudahan nanti bisa jadi konglomerat, bisa jadi apa bos apa begitu, nanti bisa ke luar angkasa ya. Oke, berikutnya space eksplorasi juga ada dua jenis ya rata-rata kita bicara tentang space exploration itu rata-rata kita bicara tentang dua hal. Kita akan bedakan menjadi within solar system and out of solar system ya. Jadi yang pertama adalah tentang apa di dalam sorry. Oh, sorry. Oops. Oke. Pakai ini ya. Dasar L, sorry. Jadi yang pertama adalah di dalam solar system ini yang paling mungkin dilakukan dalam beberapa 100 tahun ke depan atau 50 tahun ke depan. Jadi solar system yang berarti dari mulai Merkurius sampai Pluto ya, kalau Pluto dianggap bagian dari solar system kita. Jadi ada beberapa agenda yang sedang dikejar saat ini. Jadi saudara nanti akan menjadi saksi ya bahwa proses-proses ini akan berlangsung dalam beberapa tahun ke depan gitu ya. Misalkan Mars colonization. Jadi membuat koloni di Mars rencananya tahun 2024, juga membuat koloni di Venus dengan HAVOC project. Ini juga masih dalam perjalanan. Juga ada beberapa penemuan bahwa ada air di beberapa bulan yang ada di Jupiter. Jupiter termasuk adalah salah satu planet, bukan planet yang paling besar dalam sistem tata surya kita. Dia punya beberapa bulan. Bulannya aja sudah besar sebenarnya begitu. Nah, space apa namanya Juno. Juno itu dia memang fokusnya untuk ke Jupiter ini. Nah, di antara beberapa bulan yang dimiliki oleh Jupiter ada namanya Europa dan Ganymede itu ternyata mengandung air ya. Nah, ini menarik. Biasanya kalau ada air itu adalah salah satu unsur yang mendukung kehidupan. Apakah mungkin untuk membuat koloni di sana? Ya, kita tidak tahu ke depannya. Berikutnya juga bahwa Indian atau salah satu pesawat luar angkasa atau apa namanya ya yang dibuat oleh India namanya Chandrayaan-1 itu berhasil menemukan adanya air di bulan, tapi bukan di bagian ininya, di bagian apa namanya tuh kutubnya ya. Nanti kita akan lihat detail sehingga menarik perhatian berikutnya setelah bulan ditinggalkan akhirnya ingin kembali mengirim manusia ke bulan di human colonization di bulan dengan namanya Artemis Project. Sudah dibuat tahun 2015 kalau tidak salah. Sekarang dalam proses membuat roketnya, stage-nya, dan nanti direncanakan 2028. Jadi dekat-dekat nih 2024, 2028, dan seterusnya. Yang menarik juga adalah asteroid mining, penambangan asteroid. Nah, ini manusia itu kan memang kadang dalam tanda kutip serakah ya. Jadi setelah di bumi habis itu apa namanya lingkungannya itu habis dieksplorasi dengan penambangan, nah, melihat asteroid.
wah seru, ini apa nih komponen di dalamnya? Oh ternyata dicek ternyata mineral-mineral. Wah bisa dijual ini kan. Kalau kita lihat salah satu film Avatar ya, film yang bukan Avatar Eng ya, tapi Avatar yang apa, planet yang satu lagi itu planet biru itu, ada makhluk nari, itu kan tujuan utamanya adalah penambangan. Itu kerakusan sih, salah satu sisi rakusnya manusia ya. Jadi kalau melihat ada peluang untuk menambang, mendapatkan uang, nah ini peluang ini katanya. Gitu. Oke, oke kita mulai satu persatu. Jadi pembuatan koloni di Mars itu tahun 2024. Ini providernya adalah SpaceX dan NASA. Nah, sekarang sedang dikembangkan, ada beberapa roket pendorongnya dan juga tadi Starship yang sedang dikembangkan untuk bisa mengirim orang ke tempat ini dan balik lagi. SpaceX itu salah satu keunggulannya adalah dia bisa reusable ya, si apa roketnya itu bisa digunakan kembali. Jadi biayanya lebih murah. Jadi Elon Musk ini dia telah membuat sebuah rencana untuk nah ya membawa manusia tidak berada di bumi lagi, tapi di bulan, Mars, atau bahkan di tempat lain yang memungkinkan di dalam solar system. Jadi dia mengatakan bahwa mungkin tahun 2050 itu sudah mulai ada manusia yang tinggal di ini. Kira-kira desainnya seperti ini di Mars itu ya. Kebayang nanti ya, jadi kita bertetangga itu bukan lagi dengan orang Amerika, bukan tetangga lagi dengan orang Eropa, orang Afrika, bertetangganya itu dengan di Mars. Jadi mungkin video call-nya ke depannya dengan orang-orang di Mars ya. Mars RT berapa begitu atau berapalah. Jadi ini masa depan yang luar biasa kalau menurut saya, sangat menarik. Nah, Starship ini didesain untuk refuel dan juga bisa di relaunch menggunakan liquid hidrogen dan metan. Tidak seperti roket biasa yang Falcon 9. Falcon 9 itu adalah roket pendorongnya ya, ada pendorongnya. Falcon 9 yang sekarang dipakai juga Falcon Heavy, kemudian ada bagian ujungnya itu Starship-nya. Nah, jadi astronot dapat kemudian melakukan refueling, isi ulang, dan depot around the solar system. Oh, jadi kebayang ya, kalau di kita, pengisian bensin itu SPBU itu ada di mana-mana SPBU ya. Ada di mana misalkan ya, SPBU pekerjaan, kehabisan bensin, ngisi ke SPBU. Nah, ke depannya SPBU-nya itu di luar angkasa. Jadi semacam SPBU. Jadi kalau pesawatnya dari bumi jalan, kemudian sudah kehabisan, maka dia bisa melakukan refueling, depot around the solar system. Bisa jadi dari planet, hopping from planet to planet ya. Jadi bisa dari planet ke planet, atau bisa jadi ada apa SPBU khusus ya, kita katakan SPBU khusus untuk mengisi roket di luar angkasa. Atau bisa juga di bulan, misalkan ke bulan dulu mampir, di bulan nanti baru ke Mars gitu. Masih dalam apa pengembangan, mungkin akan bisa dilihat di 2021. Sepertinya sudah mulai terlihat ya. Kalau tidak salah terakhir Starship ini akan meminta izin untuk melakukan point to point. Jadi misalkan terbang dari Texas di Boca Chica itu ke Hawaii ya, sekarang berkembang. Nanti berikutnya akan keluar angkasa. Sangat menarik untuk melihat ini. Nah, untuk tempat tinggalnya sendiri ada dua idenya, bisa di atas permukaan tanahnya atau di dalam tanahnya sendiri ya, karena begitu ekstrimnya cuaca yang ada di sana. Di dalam ya kira-kira begini, di bawah tanah, jadi kan tidak terlalu ekstrim ya, apa namanya, ada badai, tidak terlalu kena radiasi matahari dan seterusnya. Ini masih desain. Ini apa nih? Ini sama saja ya tentang Mars, si apa namanya, si Elon Musk itu. Saya coba. Nah, kira-kira begini. Saya percepat saja. Nanti sebenarnya detailnya saudara bisa cek di sini ya. Ini untuk menggunakan bahan bakar. Nah, ini Starship-nya rencananya. Oke, ya. Menarik bagaimana nanti kita akan punya tetangga di luar angkasa. Tapi tentu saja untuk tahapan awal, dalam 2 tahun pertama dikatakan akan ada pembangunan terlebih dahulu ya. Ada station base-nya, kemudian ada beberapa hal. Dan sekarang kan si NASA Perseverance itu juga sedang ada di Mars untuk melihat. Cina juga ikut ya mengirim wahana ke Mars. Jadi Mars itu sangat menarik. Biasanya kenapa orang berlomba-lomba untuk keluar angkasa? Ini salah satunya menunjukkan hegemoni teknologi. Siapa yang bisa membangun teknologi sampai di luar angkasa, orang kemudian akan muncul rasa wah.
dan itu akan menunjukkan siapa penguasa dalam beberapa tahun berikutnya. Gitu ya. Jadi ini sisi yang lainnya. Oke. Nah, jadi ini Mars Rover 2021 Perseverance, biasanya juga ngambil gambar-gambar yang ada begitu. Dan yang menarik juga sekarang di Mars itu bukan hanya ada wahana di bawah, NASA mengirimkan drone Mars Ingenuity ya. Jadi kalau kita masih main drone di bumi gitu untuk melakukan ini, nah orang-orang di Mars, orang-orang di NASA, terutama di JPL, Jet Propulsion Laboratory, itu dia main drone-nya di Mars. Menarik begitu ya ke depannya, itu orang sudah luar biasa imajinasinya. Nah, nanti kita akan kaitkan dengan bagaimana fisika mendukung hal-hal tersebut. Kemudian ada space colony di Venus, juga ada dua cara. Pertama adalah dengan membuang ini high altitude HAVOC ya. Jadi karena di Venus itu walaupun gravitasinya sangat mirip dengan bumi, yaitu 90% itu mirip dengan bumi, juga lebih mudah karena tetangganya lebih dekat ke Venus dibandingkan ke Mars. Tapi masalahnya adalah ini. Jadi permukaannya itu masih panas ya. 464 derajat Celcius. Ini lebih 4 kali lipat dari mendidih. Kemudian juga terlalu dense, terlalu padat ya. Ada carbon dioxide, kemudian ada macam-macam. Karena memang di sini diduga itu karena terlalu banyak carbon dioxide, jadi memang panas ya. Kemudian juga perlu oksigen. Nah, salah satu caranya adalah dengan membangun wahana tempat tinggalnya itu di atmosfer, di ketinggian tertinggi, di tempat tertinggi. Misalkan di sini dikatakan koloninya di 450 km di atas permukaan tanah dari Venusnya. Jadi kebayang idenya ya. Jadi kalau di permukaannya kita tidak bisa macam-macam, tidak bisa tidak bisa tinggal karena terlalu panas, ya sudah di bagian atas saja. Caranya gimana? Bikin balon, misalkan gitu. Jadi ini tempat tinggal manusia nanti di sini. Kedepannya ini sedang dikembangkan. Apakah akan terjadi atau tidak? Ya kita tidak tahu. Tapi ini salah satu opsi yang sedang dikembangkan. Nah, ini namanya HAVOC, High Altitude Venus Operational Concept. Ya, jadi kira-kira begini nanti akan bisa tinggal di atas permukaan. Ini awan kira-kira berapa ini dan seterusnya. Ini salah satu kontribusi kecil dari dosen fisika Pak Tony namanya. Beliau coba modeling bagaimana membuat solar cell di Venus. Jadi kalau modeling itu orang teori itu bisa kemana-mana ya, beda dengan orang eksperimen. Jadi tidak tanggung-tanggung, modeling membuat solar cell bukan di bumi, tapi pada kondisi yang ada di Venus. Apakah bisa? Sangat bisa, tinggal kita tahu parameter apa saja yang ada di Venus. Ketinggiannya berapa, density-nya berapa, radiasinya apa, faktor apa yang mempengaruhi, tinggal kita bisa simulasikan, dan seterusnya. Oke. Nah, back to the moon. Jadi balik lagi ke bumi, ke bulan, setelah tahun 1960-an, ceritanya manusia pernah ke bulan. Kenapa ini menjadi menarik? Karena pada suatu saat wahana India Chandrayaan 1 ini berhasil mengidentifikasi adanya air di permukaan bulan di bagian kutub selatan sini. Jadi ada air. Kalau selama ini kan yang datangi bukan bagian kutubnya, tapi bagian ininya. Nah, Cina juga sama, dia sedang berusaha untuk membuat koloni atau membuat tempat tinggal di sini ya, di bulan. Oke, ini juga apa ini? Artemis ya kalau tidak salah, namanya Artemis Project. Di Artemis Project itu ditujukan untuk mengembalikan manusia ke bulan. Ini proyek dari NASA. Videonya nanti mungkin bisa saudara lihat ya. Takutnya keburu. Juga ada namanya water liquid everywhere atau water atau liquid ya. Jadi tadi katakan bahwa salah satu hasil dari Juno ya, hasil dari eksplorasi itu ternyata di bulan yang dimiliki oleh Jupiter itu ada yang namanya air, liquid ya, bukan liquid. Nah, menariknya liquidnya itu tidak ada di permukaan. Kalau kita kan air, kemudian samudra itu kan ada di permukaan. Ini berada di kedalaman sekian kilometer di bawah permukaan tanah. Ini air. Jadi kalau kita lihat di sini, kira-kira begini hasil rendering dari data-data yang ada. Ya, diduga akan ada air di sini. Kemudian juga ada tapi sifatnya saline, jadi ada asin ya. Di sini es sangat dingin sekali. Tapi ada air kemungkinan, ada rocky mantle, ada dan seterusnya. Jadi keberadaan air ini sangat penting karena bisa membuka informasi baru tentang alam semesta, juga bisa menjadi tanda bahwa bisa dihuni ya. Apakah seperti apa nanti menghuninya? Nah, ini masih akan dikembangkan lagi. Jadi saudara bisa cek ini
YouTube linknya ada di slide di course juga ada untuk lebih detailnya ya. Tadi yang saya sampaikan, ini adalah space economic asteroid mine. Jadi kalau kita bicara asteroid, itu banyaknya di antara ada sabuk khusus ya, asteroid, itu di antara Mars dengan Jupiter. Itu kan banyak sekali. Jenisnya banyak sekali. Nah, yang beberapa yang sering disebut, yang terbesar, 4 yang terbesar adalah Ceres, diameternya ini 939 km, ya ada Vesta, Pallas, dan Hygiea. Nah, asteroid ini mengandung banyak mineral yang jarang atau sedikit ditemukan di permukaan bumi, seperti emas, perak, besi, berlian, tanah, gitu ya. Nah, tanah jarang atau rare earth ya. Nah, bahasa kitanya tanah jarang, jadi agak aneh. Rare earth material ya, yang kesemuanya itu memiliki potensi ekonomi yang besar. Jadi katakan ini memiliki potensi yang besar. Kedepannya, karena memiliki potensi yang besar, maka mungkin akan dilakukan penambangan seperti ini. Jadi akan dikirim wahana keluar angkasa oleh perusahaan-perusahaan tertentu, diambil sebuah asteroidnya, kemudian diproses dan diolah dan didapatkan material-material yang tadi. Kedepannya sangat mungkin sekali seperti ini. Bahkan di sini ada Asteran website yang sudah merilis atau mengumpulkan data estimasi harga asteroid berdasarkan kandungan mineralnya. Ya ada banyak nih. Dia punya sampai 600.000. Jadi kalau saudara mau cek gitu kan, siapa tahu mau investasi gitu, ini bisa. Contoh misalkan asteroid Ryugu. Nah Ryugu itu kalau tidak salah satu asteroid yang dulu wahana Jepang itu pernah nyampe ke sini. Ya Hayabusa berapa gitu. Dia mendarat di Ryugu, kemudian dia mengambil sampel dari Ryugu, dan sekarang sampelnya sudah dikirim balik ke Indonesia, ke bumi ya. Nah, contoh Ryugu katanya, dia harga estimasinya adalah 83 miliar US dollar. Nah, kalau misalkan mau bikin wahana, kemudian eksplorasi, memproses, kan butuh modal. Modalnya itu tetap akan menghasilkan keuntungan sekitar 30 miliar US dollar atau 450 triliun. Menarik ya. Berapa anggaran pendidikan kita? Ya mungkin berapa puluh triliun ya. Ini keuntungan dari penambangan asteroid. Jadi kalau orang melihat ini, itu kan wah ini peluang besar ini. Nah, makanya jangan aneh, ke depannya mungkin akan terjadi penambangan asteroid. Kalau terjadi penambangan, pasti akan ada penjaga. Nah, berikutnya harus ada mengatur. Siapa yang mengatur? Ada penjaga. Jangan-jangan nanti khawatir ketika lagi ditambang, lagi dikirim ke bumi, ada lagi grup-grup yang melakukan pembajakan di luar angkasa. Jadinya larinya ke Guardian of Galaxy nantinya ya, kalau ke film nantinya. Ya, kira-kira begitulah logika-logika atau imajinasinya ya. Nah, kemudian juga space exploration beyond our solar system, tujuannya adalah untuk menemukan habitable zone atau Goldilocks zone. Goldilocks zone itu adalah area yang nggak terlalu dingin, nggak terlalu panas, nyaman untuk ditinggali. Ada beberapa jenis, yang sudah dicari, misalkan adalah namanya Kepler 442b. Dibandingkan dengan bumi, kira-kira seperti ini, ya bisa ditinggali lah. Di bumi kita nyaman, mungkin di sini juga nyaman. Tapi masalahnya ini tempatnya di galaksi yang berbeda, ya, jauh sekali. Mungkin puluhan tahun cahaya. Atau misalkan Kepler 186f. Jadi kasih kode-kode seperti ini. Kalau di bumi kita seperti ini nih, solar system kita punya cahaya matahari sebagai sumber panasnya. Bumi ada di sini. Yang hijau ini adalah habitable zone. Ya. Nah, Kepler ini 186f ini berada di habitable zone dari sebuah bintang yang menjadi intinya, tapi bintangnya bukan matahari, bintang yang lain. Jadi kira-kira ini bisa nih berpeluang. Kalau kita lihat di sini ada namanya conservative habitable zone. Jadi namanya alam semesta atau planet itu dia terkategori beberapa jenis. Ada yang habitable zone, ada yang non habitable zone ya. Kalau habitable zone tadi dia nggak terlalu panas karena dia nggak terlalu dekat dengan sumbernya, matahari misalkan, nggak terlalu dingin karena dia nggak terlalu jauh dari sumber panasnya. Gitu. Jadi belum lagi faktor-faktor daya dukung yang lainnya. Jadi sekarang untuk yang exoplanet gitu ya, untuk yang di luar tata surya, itu yang dicari adalah apakah mungkin bisa menemukan tempat untuk tinggal yang yang planet itu mirip dengan bumi, yang masuk dalam kategori habitable zone, seharusnya Mars, makanya Mars juga dituju.
Tapi tetap yang paling nyaman ya saat ini adalah bumi ya, tentu saja. Kalau misalkan ada planet lain yang bisa dikunjungi, yang memiliki kriteria seperti bumi, pertanyaan berikutnya yang agak mengerikan, apakah ada yang tinggal di sana? Nah, itu pertanyaan berikutnya ya. Apakah kita adalah uh, single living creature in the universe atau tidak ya? Nah, itu jadi larinya kemana-mana nanti. Berikutnya juga adalah travel back to time. Jadi kita bicara alam semesta, kita bicara tentang tata surya. Ketika kita melihat, memandang lebih luas lagi, ternyata alam semesta itu jauh lebih besar daripada namanya tata surya. Tata surya itu sangat kecil sekali. Jadi kalau kita lihat di sini, kita bicara, orang kemudian bertanya-tanya, dari mana munculnya alam semesta ini? Banyak versi yang beredar, tapi salah satunya adalah yang didekati dengan teori Big Bang. Ya, kalau kita lihat di sini, ini adalah Big Bang remnant. Jadi sisa dari ledakan kosmik yang tertangkap di alam semesta. Kira-kira seperti ini. Jadi saya tidak akan panjang lebar di sini. Nanti saudara bisa detail lagi di videonya. Jadi intinya adalah bahwa alam semesta yang kita lihat saat ini itu adalah hasil proses yang terjadi pada 10⁻⁻36 second yang lalu. Di mana pada titik ini, Big Bang, di situ semua materi, waktu, ruang, semuanya berkumpul menjadi satu, dan kemudian terjadi ledakan yang luar biasa, mengembang, mulai terbentuk atom di sini, proton-proton, mulai muncul atom, kemudian muncul hal-hal yang lain, radiasi, dan kemudian muncul galaksi di sini, ada lagi supernova, dan seterusnya, baru kemudian muncul alam semesta yang kita lihat saat ini. Dan saat ini sedang ada namanya akselerasi. Jadi alam semesta mengembang dan dipercepat mengembangnya. Sampai kapan? Tidak ada yang tahu. Ya, tapi alam semesta dan pengetahuan yang bisa kita capai baru sampai pada batas ini. Nah, sini ada yang namanya galaksi cluster. Ya, kalau kita bicara lebih detail tentang alam semesta, ada galaksi cluster, banyak fenomenanya. Kalau misalkan ini galaksi Bima Sakti ini. Kira-kira ada berapa ya? 100 miliar lebih galaksi ya, atau cluster. Nah, dari satu galaksi miliaran bintang. Jadi kalau kita bicara manusia di bumi, atau jangan bicara manusia di bumi lah, bumi dibandingkan dengan tata surya, nah itu kecil sekali. Tata surya dibandingkan dengan matahari sangat kecil. Matahari dibandingkan dengan inti galaksi Bima Sakti sangat tidak terlihat. Dan di alam semesta banyak sekali galaksi, miliaran galaksi. Jadi sebenarnya kalau kita kembali ke kita manusia, tidak ada yang perlu disombongkan ya. Orang kita bumi ini mau ada atau enggak itu tidak akan mengganggu keseimbangan alam semesta. Kalau bumi ternyata hilang, gitu, tidak akan mengganggu keseimbangan alam semesta. Kemudian ada yang namanya supernova. Supernova itu ledakan bintang, ya, ledakan bintang karena reaksi fisi dan seterusnya. Kira-kira seperti ini. Ada namanya neutron star. Neutron star itu, kalau yang lain kan reaksi fusi itu penggabungan dari helium, hidrogen dan seterusnya. Nah, kalau ini intinya neutron semua. Banyak sekali fenomena yang masih menjadi tanda tanya besar di alam semesta. Ketika kita mendongakkan kepala ke atas, memang yang lihat adalah keluar biasaan alam semesta ya. Tentunya kalau kita tarik ya, ada pencipta di baliknya begitu. Nah, ada juga black hole. Nah, ini juga menarik, black hole. Apalagi biasanya kalau dalam film-film futuristik itu, science fiction, black hole itu pasti ikutan berperan di situ. Salah satu aktornya itu adalah black hole, termasuk di Interstellar. Oke, nah apa fisika behind space exploration? Jadi ternyata fisika menyumbang, salah satunya adalah pertama tentang dari teori relativitas khusus, teori relativitas umum, Einstein khususnya, kemudian ada gravitasi Newtonian, kosmologi, termodinamika, dan seterusnya. Banyak sekali kalau secara teori ya. Banyak teori-teori yang dipropos oleh si Einstein ini ternyata memang terbukti, dan ini membantu menavigasi eksplorasi luar angkasa. Terkait dengan teknologi ada jet propulsion gitu ya, teknik untuk mendorong roket, kemudian ada robotik, sistem kendali, ilmu bahan, material, ini juga perlu untuk bisa menahan gesekan antara pesawat atau roket dengan luar angkasa dengan atmosfer ketika memasuki ke bumi, itu juga perlu ya ilmu bahan. Jadi fisika juga salah satu di bagian teknik fisika tentang studi material itu juga berperan dalam space exploration. Ada pertanian antariksa, ini juga mungkin masternya adalah si Martian ya, yang di film Martian yang dikatakan kalau seorang sudah berhasil nanam
tanaman di sebuah planet, maka dia menguasai planet tersebut. Atau energi terbarukan, atau baterai, dan seterusnya. Nanti kita akan bicara lebih detail di slide yang berikutnya. Ya, lanjut sini. Jadi kalau kita bicara teori relativitas khusus, postulat relativitas khusus, maka kita akan mulai dengan cerita tentang gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik di pertemuan sebelumnya kita bahas bahwa Maxwell itu dia berhasil merumuskan 4 teori tentang penyatuan gelombang elektro dan magnetik. Jadi hampir semua fenomena gelombang elektromagnetik itu bisa diamati dan bisa dijelaskan oleh persamaan Maxwell tersebut. Nah, kalau kemudian gelombang elektromagnetik itu dianalogikan dengan gelombang yang lain, pasti setiap gelombang itu butuh medium. Misalkan gelombang suara. Gelombang suara itu butuh medium, yaitu udara. Dengan memampat, merenggang, udara bisa menjalar dan sampai ke telinga kita. Air, gelombang air mekanik, butuh air untuk merambat. Nah, kalau gelombang elektromagnetik, merambatnya bagaimana? Pasti ada sesuatu yang menjalar, yang itu karena cahaya datang dari matahari, matahari berada di luar angkasa, bagaimana caranya gelombang dari matahari itu, gelombang elektromagnetik itu bisa sampai ke bumi? Apakah dari bumi ke matahari itu tidak ada apa-apa, atau ada sesuatu yang menghantarkan gelombang elektromagnetik itu sampai ke bumi? Waktu itu diduga ada namanya ether, ya. Saudara tahu ceritanya bahwa ada namanya medium ether. Medium ether itu medium yang menghantarkan gelombang elektromagnetik. Semula diduga ada, karena hanya dengan itu, maka kemudian bisa diketahui bahwa cahaya atau gelombang elektromagnetik itu merambat melalui sesuatu yang dikatakan sebagai ether. Tetapi ternyata Michelson-Morley melalui persamaannya, eksperimennya, itu membuktikan bahwa tidak ada yang namanya ether. Jadi tidak ada yang namanya ether, ini ada eksperimennya ya, saya tidak akan buka, takut waktunya nggak cukup. Intinya adalah bahwa cahaya sebagai gelombang elektromagnetik itu bisa merambat tanpa ada perlu medium. Nah, ini menjadi sesuatu yang menarik. Cahaya merambat tanpa gelombang elektromagnetik. Karena biasanya menurut klasik, semua gelombang itu merambat melalui medium. Karena merambat melalui medium, maka ketika mediumnya memiliki kecepatan, maka si gelombangnya itu juga memiliki kecepatan relatif. Sementara cahaya tidak perlu medium. Bagaimana dampak berikutnya? Nah, jadi Einstein mengatakan bahwa tidak dapat menjelaskan mengapa kecepatan cahaya tidak dipengaruhi oleh medium. Jadi percobaan yang ditujukan oleh Michelson-Morley ini hanya mengatakan bahwa cahaya itu konstan, tidak perlu medium. Mau eksperimennya dibalik berapa kali, sampai ditunggu sampai 6 bulan, ya hasil cerita di eksperimennya itu, tetap pola yang dilihat itu menunjukkan bahwa cahaya itu menjalar dengan kecepatan yang sama. Kalau menjalar dengan kecepatan yang sama berarti tidak ada medium. Mediumnya tidak ada. Maka Einstein mengusulkan postulat. Apa itu postulat? Tadi saya pernah katakan, postulat itu adalah suatu ide yang dikemukakan supaya suatu kejadian itu bisa dijelaskan. Jadi ide dulu begitu. Ada fenomena, dimunculkan dulu. Untuk bisa menjelaskan ide fenomena itu, maka begini, harusnya begini. Baru kemudian diuji. Tapi tentu saja tidak sembarang ide ya yang harus diperhatikan di situ. Jadi Einstein mengusulkan postulat bahwa hukum yang pertama ini namanya postulat relativitas khusus. Hukum-hukum fisika sama di semua kerangka acuan inersia. Kerangka acuan inersia itu berarti kerangka acuan yang kalaupun diam, dia kerangka acuannya diam atau dia bergerak dengan kecepatan konstan. Yang Newton yang pertama ya. Yang kedua, kecepatan cahaya di ruang vakum tetap dan tidak ditentukan oleh seberapa cepat sumber cahaya ataupun pengamat bergerak. Jadi, kalau fakta eksperimen menunjukkan cahaya itu tidak berubah kecepatannya dalam orientasi berapapun, nilainya tetap segitu, maka Einstein cukup mengatakan, ya kalau begitu memang cahaya itu nilainya sebegitu. Cahaya itu nilainya tetap. Dia tidak berubah tergantung pengamat. Nah, postulat ini merevolusi cara pandang tentang ruang dan waktu. Kalau sebelumnya, ruang dan waktu itu nilainya tetap. Ya, terutama waktu, nilainya tetap. Saya berjalan dari satu titik ke tempat titik yang lain. Jadi, dibutuhkan waktunya sekian.
jaraknya sekian, maka kecepatannya tertentu. Nah, kalau kita bicara tentang cahaya, maka yang tetap itu kecepatannya. Karena kecepatannya tetap, maka akan ada perubahan ruang dan waktu, panjang dan waktu. Nanti kita akan lihat di ini. Contoh, misalkan saya tambahkan satu slide di sini. Jadi kalau kita bicara ini mekanisme apa namanya apa ini Newtonian ya, jadi klasik. Jadi ceritanya kalau ada apa namanya ini perampok naik di bus kereta bergerak dengan 50 meter per hour, mil per hour. Oke, sorry. Ada dua orang polisi A dan B. Yang A menembakkan pistol, yang B juga menembakkan pistol. Sama-sama kecepatannya 100 meter per 100 mil per hour ya. Ini Amerika berarti ini. Ini juga sama. Nah, menurut dinamika atau mekanika klasik, karena ini sedang bergerak, ya, sementara orang B ini diam, maka ada perbedaan kerangka inersia. Yang A dan perampok ini, dia sama-sama di kereta. Ketika dia melontarkan 100 mil per hour, maka kecepatan itu yang akan dirasakan oleh si perampok ini. Karena toh dua-duanya bergerak dalam kerangka inersia, yaitu kecepatannya sama. Tapi peluru yang ditembakkan oleh si B ini walaupun sama 100 mil per hour, karena dia bergerak 50 mil per hour dengan arah ke sini, maka yang dirasakan itu adalah kecepatannya 100 dikurangi 50. Jadi dalam kerangka seperti ini, kecepatan itu relatif, tergantung dari kerangkanya. Menurut B, saya enggak kok, saya tetap nembak 100 mil per hour, tapi menurut orang yang tembak, enggak, kamu kurang ini. Kerasa ke saya itu bukan 100 mil per hour, gitu. Kerasanya cuma 50. Ini klasik. Tapi, kalau yang ditembakkan itu cahaya, berbedanya adalah, kalau ini 50 mil per hour, ini nembak, baik itu bergerak, ini semua terlalu rendah ya, anggap aja sekian C gitu. Baik itu yang ada di B, yang dia diam, atau di A yang bergerak bersama-sama objek, ternyata kecepatannya sama. Yang dirasakan, yang dilihat oleh si perampok ini nilainya C. Nilainya C. Artinya akan harus ada reduksi dari ruang dan waktu di sekeliling dari objek ini. Contoh misalkan kalau cahaya, di sini ada cahaya, kemudian dia bergerak 0,5 C. Maka biasanya menurut orang di bumi, kecepatan yang terlihat logikanya adalah 1 C ditambah 0,5 C. Tapi kenyataannya tidak begitu. Nilainya tetap C. Bingung ini. Makanya ditambahkan untuk persamaan ini supaya nggak bingung. Yang tadinya VB relatif itu terhadap kecepatan cahaya menurut si orang di bumi itu adalah penjumlahan ini dengan ini. VB terhadap A ya, terhadap si apa namanya, terhadap si roket ditambahkan dengan kecepatan roketnya, sekarang ditambahkan dengan variabel ini. Ya, jadi ini penambahan kecepatan secara relativistik. Nah, berikutnya, konsekuensi berikutnya adalah adanya time dilation, adanya pemuluran waktu. Jadi, kalau kita lihat ada dua orang di sini, ada yang di bumi, ada yang di astronot. Waktu yang diamati oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian, kalau kita bicara di sini ya, ini ada orang di astronot, dia nyalain waktu. Lihat jam, tak, tak, bunyikan, tak, 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 gitu. Delta T0 atau proper time adalah waktu yang bagi orang yang bergerak atau yang diam terhadap kejadian, yang mengalami kejadian tersebut. Jadi pas dia lihat, menurut orang yang di pesawat ini, oke, sekarang baru jam segini. Delta T0-nya segini. Karena dia melihat cahaya itu bolak-balik dari sini ke sini, balik lagi. Jaraknya sekian D. Ya. Tetapi bagi orang yang di sini, karena pesawat ini bergerak dalam waktu yang sangat cepat, kalau tadi dia cuma melihatnya lurus begini saja, menurut di sini, ketika dia melihat pertama kali ada di sini. Ketika dia mau lihat lagi ke detik, sudah pindah ke sini. Pas lihat lagi ke sini, sudah pindah ke sini. Ada L di sini, ada L, ada penambahan jarak. Ya, ada penambahan jarak. Jadi cahaya menurut orang yang di bumi, ketika dia melihat pesawat itu, dia lintasannya tidak bolak-balik begini. Tidak 2D begitu. Kalau ini kan 2D, 1D, balik lagi 1D. Kalau ini enggak, ada lintasan S, kemudian ke sini S, 2S, di sini ada L, dan seterusnya. Jadi, waktu menurut sini itu lintasan yang ditempuh oleh waktu itu, oleh
cahaya itu jauh lebih lama. Tapi ingat, menurut postulat Einstein, cahaya itu nilainya tetap. Kalau C itu tetap, kecepatan itu tetap, sementara jaraknya memanjang, lintasannya memanjang, berarti supaya nilainya tetap, waktunya pun harus bertambah. Jadi, menurut orang yang di bumi, ini ada delta T0, ini adalah waktu yang diukur oleh orang yang bergerak di astronot ini, pesawat sini, dibagi sesuatu. Ini nilainya maksimum 1. Kalau 0,6C dan seterusnya berarti 0, sekian. Berarti nilai delta T itu pasti akan lebih besar daripada delta T0. Artinya waktunya itu memanjang. Waktunya itu menambah, bertambah. Kenapa waktu bertambah? Karena lintasannya bertambah. Untuk mengimbangi lintasan bertambah, sementara C-nya harus tetap, maka waktunya pun harus bertambah. Ingat, V sama dengan S per T. Ya. Jadi kalau S-nya nambah, T-nya pun harus nambah supaya C-nya tetap. Berikutnya adalah, yang terjadi adalah length contraction. Jadi kalau tadi waktu bertambah, sekarang panjangnya, jaraknya jadi berkurang. Jadi panjang yang diamati, ini ada orang di sini, oleh pengamat yang bergerak terhadap kejadian, itu pengamati bumi, akan menjadi lebih kecil dibandingkan panjang yang diamati oleh orang yang asli di pesawat. Menurut orang yang di bumi, ini kok jadi memendek ini. Si ininya, roket terlihat memendek. Ya, jadi pendek segini. Jadi titik ini dengan titiknya itu mengkerut gitu. Tapi menurut orang yang di roketnya, enggak kok, saya enggak merasa mengkerut, biasa aja gitu. Panjangnya segini-gini juga, saya masih bisa bolak-balik dan seterusnya. Karena tadi delta T-nya menurut ini melambat atau bertambah, maka L-nya juga harus mengurang supaya mengimbangi. Pokoknya intinya adalah C-nya harus tetap. Apapun caranya, C-nya harus tetap. Konsekuensi berikutnya, dengan C yang tetap, waktu memanjang atau bertambah, si panjang mengkerut, ya, atau memendek. Bukan L sama dengan 0 kali sekian. Ini nilainya bisa 0, kurang dari 1. Jadinya L-nya, L0 itu punya siapa? L0 itu ada yang ada di kejadian di sini. Yang bergerak bersama kejadian. Kemudian juga masa relativistik, ini muncul juga sama, ini seperti waktu, dia bertambah, jadi masanya itu ikut bertambah. Ya, benda yang bergerak mempunyai massa yang lebih besar dibandingkan jika dia sedang dalam kondisi diam. Bentar, maaf. Dan sorry. Dan sisi yang lain yang muncul adalah namanya kesetaraan massa dan energi. Jadi untuk massa ada kesetaraan bahwa sebuah massa itu bisa berubah menjadi energi dan juga sebuah energi bisa dihasilkan dari sebuah selisih massa. Maaf. Oke. Nah, berikutnya kalau tadi relativitas khusus, sekarang kita bicara relativitas umum. Kalau khusus tadi bicara kasus yang sifatnya kecepatannya kerangka inersia, ya, kerangka yang diam atau kerangka dalam waktu kecepatan yang kecepatan yang konstan. Nah, kalau relativitas umum itu jauh lebih besar, dia bicara yang tidak hanya yang inersia, tapi juga untuk yang dipercepat dan yang lain-lain. Salah satu yang menarik dari relativitas umum adalah definisi ulang tentang gravitasi. Jadi kalau selama ini kan gravitasi Newton kita bicara, gravitasi adalah gaya tarik-menarik antara dua benda, yang besarnya adalah minus G dikalikan M1 M2 per R kuadrat. Gravitasi adalah gaya interaksi seperti gaya elektrostatik, interaksi antara muatan positif dengan muatan yang lain. Kalau ini massa dengan massa. Tidak ada hubungan sama ruang dan waktu. Tapi kalau Einstein, dia membuat interpretasi baru bahwa yang namanya gravitasi adalah deformasi atau perubahan bentuk kelengkungan ruang dan waktu oleh suatu massa. Berat ya? Jadi gravitasi adalah perubahan kelengkungan ruang dan waktu karena adanya suatu massa. Jadi kalau misalkan ini ada gambar, sebelumnya bayangkan bahwa alam semesta itu seperti kita punya kain yang dihamparkan. Kain dihamparkan, rata awalnya kainnya, kemudian kita simpan, ada bola yang bulat di sini, berat. Maka otomatis karena dia ada benda yang bermassa di sini, tadi yang rata itu, yang namanya space-time, ruang dan waktu, ikut melengkung mengikuti bentuk dari bola bulat ini. Kalau kita simpan bola buat yang kecil di sini, juga akan ada melengkung.
tapi kecil. Karena ini melengkungnya besar, ini melengkungnya kecil, maka dia ikut tertarik ke sini. Jadi tertariknya benda yang kecil ini ke yang besar ini, karena si benda yang bermassa besar ini membentuk ruang yang melengkung yang lebih besar dibandingkan yang kecil ini. Makanya tidak akan pernah ada cerita benda yang berat ditarik oleh benda yang kecil. Tadi dikatakan, karena cahaya itu tetap, maka ruang dan waktu itu menjadi relatif. Relatif nilainya tidak tetap. Karena relatif, maka ada perubahan di sini. Jadi, massa membentuk ruang yang melengkung di sini, tempat juga melengkung, sehingga benda bergerak, dan benda bergerak dikarenakan ada objek seperti ini. Persamaannya menjadi agak aneh. Di sini adanya tensor, Einstein tensor, sebelah kiri ini adalah bentuk ruang yang dihasilkan, sebelah kanan adalah penyebabnya, ada energi momentum tensor, menjelaskan tentang distribusi materi di space-time. Jadi salah satu terobosan yang revolusioner yang mengganggu tatanan atau kematangan dari fisika saat itu adalah tentang ini, tentang gravitasi, definisi dari gravitasi. Bahwa ketika yang namanya gravitasi itu dia melengkungkan ruang di sekitarnya. Mungkin agak aneh ya bahasa kita ya, kok ruang jadi ikut melengkung. Belum lagi kita bicara waktu ikut melengkung. Tapi ya itulah, banyak hal-hal yang tidak bisa dicerna secara langsung. Tetapi fakta menunjukkan bahwa ini ada memang. Ruang dan waktu yang melengkung ini memang ada. Ya, saya tambahkan, salah satunya adalah tentang GPS. GPS itu kan menarik ya. Jadi kalau kita saat ini misalkan naik ojek online atau apa gitu kan kita lihat mobilnya bergerak sekian. Dan itu boleh dikatakan presisi. Mungkin ketepatannya 1 meter atau berapa gitu lokasinya. Padahal tekniknya adalah bahwa kita punya handphone, posisi kita mengirim sinyal GPS-nya ditangkap oleh satelit kemudian dia mengirimkan lagi, sehingga datanya itu diketahui orangnya ada di sini. Nah, sementara bumi itu bergerak, satelit juga bergerak. Menurut relativitas khusus, satelit itu dia karena dia bergerak lebih cepat, maka waktunya lebih lambat. Ya. Nah, sementara menurut relativitas umum, bumi itu besar. Kalau besar berarti dia membuat lengkungan. Kalau lengkungan itu dia waktunya lebih lambat. Jadi menurut relativitas umum, waktu dari yang dipancarkan oleh si GPS ke sini itu dia bergerak waktunya lebih lambat. Menurut khusus dia satelit itu lebih lambat, menurut relativitas umum itu ternyata lebih cepat. Ini persamaannya. Kalau ini yang tadi tentang dilatasi waktu, kalau menurut relativitas umum waktunya menjadi lebih besar ya. Oke, ternyata hasil efek itu tidak saling menghilangkan secara penuh. Jadi perlu diperhitungkan, makanya dalam GPS yang kita punya, baik itu yang dedicated atau enggak, itu dia sudah memasukkan perhitungan ini. Berapa selisih waktu hasil dari relativitas khusus dan hasil dari relativitas umum dimasukkan ke dalam chip yang ada di dalam GPS, sehingga dia bisa mengkoreksi delay waktu karena adanya perbedaan kecepatan antara rotasi bumi dengan pergerakan dari satelit. Kalau tidak menggunakan relativitas umum dan relativitas khusus, maka bisa jadi dia sudah pindah ke sini, ditangkap oleh satelit, diinformasikan bahwa orangnya masih di sini. Karena ada delay tadi itu. Ya. Bahaya. Menurut satelit, menurut GPS, 10 meter lagi ada belokan ke kiri. Ternyata masih jauh ya. Yang ada belokan ke kampung kecil, misalkan Anda belok, jadinya salah. Gitu. Jadi memang agak sulit dimengerti, tetapi bagi orang yang sudah paham, mereka sudah bisa mengaplikasikan dan kita mendapatkan manfaat dari teori tersebut. Oke, saya coba lihat masih ada waktu. Oke, 43. Oh, kemana? Yang lain lagi. Oke, oh belum. Sorry. Tadi baru sampai mana ya? Oh, sini. Nah, masih ada sedikit waktu, saya percepat saja. Fisika dalam share screen-nya. Oh, sorry. Oh, oke, iya. Tadi keluar ini ya, share screen-nya ya. Bentar ya. Oke, terima kasih sudah diingatkan.
Nah, ini kalau bicara ini, fisika dalam film fiksi, berarti saya bukan berarti orang yang paling lebih tahu ya dalam film ini ya. Nanti kalau ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dikoreksi ya. Terutama dalam cerita ini hanya fiksi belaka, kalau ada kesalahan kesamaan nama dan seterusnya mohon dimaafkan ya, atau kekeliruan dan seterusnya. Jadi ini tambahan saja. Jadi kalau saudara bicara lihat science fiction saat ini itu banyak sekali istilah-istilah yang dimunculkan. Walaupun memang mereka serius ya. Kalau kita bicara mereka itu serius. Sineas Hollywood ya, kalau kita bicara Hollywood itu serius. Kalau bicara tetangganya yang pakai huruf B, nah itu kadang agak suka imajinasinya luar biasa ya. Kalau Hollywood kan pakai H ya. Kalau yang pakai B itu agak gimana begitu ya, saudara nggak bisa cek di internet. Nah, ada beberapa hal yang mereka itu saking seriusnya ketika membuat film itu mereka mengundang fisikawan. Salah satunya di Interstellar ini. Interstellar ini dia mengundang salah seorang fisikawan teoritis yang kalau tidak salah ada di salah satu scene-nya itu dia muncul di situ. Sedang menuliskan rumus-rumus yang banyak begitu ya. Jadi memang mereka, bahkan kalau misalkan kayak di Martian itu yang di Mars itu si Matt Damon, dia memang mendesain bajunya itu memang mengundang ahli dari NASA. Jadi mereka serius. Oke. Saya suka filmnya. Oke, sip. Yang mana nih yang suka film? Ini ya, Interstellar ya. Oke, nanti kalau misalkan saya ada kekeliruan, mohon diluruskan ya. Saya tidak terlalu suka filmnya, tapi ya sedikit bisa ngikutin lah dikit-dikit. Oke. Oke. Aduh, salah. Kita mulai. Tujuannya memahami fenomena fisika yang terdapat dalam film fiksi ya. Tapi ingat, disclaimer, namanya film ya. Film itu tetap film. Jadi tidak ada film, kalau dokumenter beda lagi. Tapi kalau film itu ada campuran, ada fiksi dengan non fiksi, ada dramatisasinya, ada macam-macam. Tapi ada beberapa hal yang kita bisa pelajari di sana dan mudah-mudahan kata-kata atau penjelasan itu menjadi lebih mudah difahami ya dan bisa lebih masuk ke generasi muda. Waduh, materi pembelajaran. Yang kedua apa nih? Menganalisa kesalahan konsep dalam film fiksi. Oh, saya jadi kayak reviewer ini ya. Kita jadi kayak reviewer yang suka ada di YouTube betul. Bagaimana pendapat tentang astronot dalam film ini? Nah, ada kan suka ada tuh. Atau pendapat pilot tempur terkait dengan film ini. Nah, ini tidak dalam bentuk menyaingi mereka ya. Ini hanya tugas dari pengajaran saja. Oke? Oke. Materi pelajaran. Oh, kan ada ya termodinamika dalam film-film ini. Apalagi relativitas, teori kuantum pada film fiksi, The Avengers Endgame, dan Interstellar. Oke, nanti kita lihat seperti apa. Fokus kita ada 3 film. Terus terang yang ini saya belum nonton ya. Captain Marvel ini saya belum nonton. And then mungkin pernah ya, saya nggak tahu edisi pertama atau kedua. Nah, ini saya nonton 2 kali karena belum ngerti juga sampai sekarang ya. Banyak hal-hal yang perlu dipelajari begitu. Tapi menarik secara ide ini. Sebelumnya kita akan bicara tentang kompleksitas alam. Alam merupakan sistem kompleks yang terdiri dari banyak komponen yang terkait satu sama lain melalui sebuah interaksi. Ini disclaimer. Jadi poin penting yang akan kita bahas ketika bicara tentang science fiction, film itu adalah bahwa alam itu kompleks. Pemahaman kompleksitas alam hanya bisa diperoleh melalui pendekatan holistik atau menyeluruh. Jadi mengambil satu sisi saja itu tidak akan menghasilkan solusi yang tepat. Jadi satu sisi oke, tapi harus dilihat sisi yang lain. Termodinamika merupakan cabang fisika yang menangani sistem kompleks. Jadi termodinamika di sini yang kemarin pernah kita bahas, termodinamika 0, 1, 2, dan 3 itu ternyata punya peranan yang penting dalam kompleksitas alam. Nah, yang terutama hukum kedua termodinamika bahwa alam semesta ya, bukan alam semester, merupakan sistem tertutup yang ketidaktertiban terus meningkat. Ini bicara alam semesta, bukan bicara bumi ya. Kalau alam semesta secara utuh tadi adalah sistem tertutup. Entropinya meningkat terus. Entropi atau derajat ketidakteraturan itu selalu bertambah. Contoh, ketika aliran panas terjadi secara spontan dari sumber panas ke tempat yang lebih dingin. Ini dulu pernah saya sampaikan ya. Jadi rata-rata emang cenderung menuju ke ketidakteraturan. Nah, yang menarik, hukum kedua termodinamika hanya mengizinkan waktu bergerak satu arah, yaitu menuju ke masa depan. Jadi ada anekdot begini. Kalau dalam fisika, hukum termodinamika 1 itu bicara tentang kekuasaan manusia. Jadi
Kita bisa membuat energi satu itu kan kita bicara tentang energi, kalor, kemudian usaha, dan seterusnya. Kita bisa membuat alat, kita bisa membuat sistem, mendesain sedemikian rupa. Itu kuasa manusia. Tapi hukum kedua termodinamika itu bicara tentang batasan yang tidak mampu dijangkau oleh manusia. Salah satunya bicara tentang waktu. Waktu itu hanya bisa menuju satu arah, dari keteraturan menuju ketidakteraturan. Itu domainnya. Ini kata kuncinya ya. Hukum termodinamika ini fundamental, tentang termodinamika kedua ini fundamental, dan ini menjadi pengatur dari kompleksitas di arah. Tadi relativitas umum mengatakan bahwa massa memberitahu adanya ruang dan waktu seperti ini. Ya, adanya jadi matahari besar, makanya dia bentuk melengkungnya lebih besar. Nah, matahari, bumi ikut melengkung juga, tapi sebenarnya lebih kecil, makanya dia ikut tertarik ke sini. Massa memberitahu ruang waktu bagaimana harus melengkung, karena ada massa maka ruang waktu melengkung, dan ruang waktu memberitahu massa bagaimana harus bergerak. Karena ada melengkungan ini, maka kelereng ini seolah-olah bergerak mengitari matahari karena melengkung ruang waktunya. Jadi menurut John E. Wheeler. Kemudian juga ada namanya lensa gravitasi. Lensa gravitasi itu karena tadi cahaya itu ikut melengkung, tertarik karena ada suatu benda yang besar, maka dia seperti sebuah lensa yang membiaskan atau membelokkan penjalaran dari benda-benda yang ada di langit. Cahaya yang ada di bintang ini bisa terlihat karena adanya lensa, dalam tanda kutip ya, lensa yang membelokkan cahaya supaya sampai ke tempat kita. Kita akan terlalu banyak bicara di sini. Relativitas aliran waktu. Karena cahaya dapat dibelokkan oleh objek bermassa besar, ya. Jadi tadi cahaya itu kan dia foton. Foton itu bermassa. Jadi kalau dia bermassa, maka dia masih bisa dibelokkan oleh lengkungan dari benda yang bermassa sangat besar. Tentu saja harus sangat besar sekali ya. Kalau besar saja tidak terlalu, karena tidak terlalu tertarik. Maka aliran waktu di permukaannya menjadi lebih lambat. Cahaya itu menjadi bergerak lebih lapis. Ini kenapa bergerak begini sendiri? Saya nggak widget loh. Nah, cahaya dapat dibelokkan oleh tadi. Jadi aliran di permukaan benda bermassa besar, karena cahayanya lambat nyampenya, ya, maka karena cahayanya lambat nyampenya, maka waktu yang dialami oleh objek yang ada di tempat itu berjalan lebih lambat dibandingkan aliran waktu yang dialami oleh objek yang jauh dari permukaan tersebut. Jadi, Anda akan lebih mudah di luar bumi ketimbang mereka yang hidup di permukaan bumi. Jadi kalau Anda dekati karena waktunya melambat, ya, denyut jantung dan melambat, jadi boleh dikatakan bisa di luar bumi itu gimana ya? Jadi waktunya melambat sehingga terlihat relatif lebih mudah. Sama seperti yang dilatasi waktu ya, kita bicara tentang paradox time nanti. Ini relativitas aliran waktu. Jadi waktunya seolah relatif sebenarnya karena ada gravitasi tadi. Nah, baru kemudian kita bicara tentang black hole. Black hole itu adalah satu fenomena yang sangat ramai dibicarakan saat ini, bahwa menurut teori relativitas mungkin ada yang namanya black hole, di mana titik itu memiliki massa yang sangat besar. Ya, hasil dari keruntuhan bintang yang massanya harus lebih besar dari 10 kali massa matahari. Jadi kalau ada massa bintang yang sangat besar, misalkan 20 kali dari massa matahari, kemudian runtuh. Kenapa bisa runtuh? Karena proses reaksi fusi di dalamnya itu habis bahan bakarnya. Jadi kan yang gravitasi itu memaksa si matahari itu dalam bentuk bulat. Nah, tapi reaksi fusi memaksa si material yang ada di dalamnya itu mengembang. Jadi makanya bentuknya bulat seperti itu. Ya, gravitasi itu kan pengennya menarik ke dalam pada satu titik, tetapi ditahan oleh reaksi fusi antara hidrogen, helium, dan seterusnya. Nah, kalau bahan bakarnya habis, tidak ada reaksi fusi lagi, maka seluruh materi itu tertarik pada satu titik. Jadilah namanya lubang hitam. Jika bumi menjadi black hole, maka radiusnya cuma 8,7 mili. Nggak sampai 1 cm. Tapi masanya 5,97 dengan 0 yang sangat banyak sekali. Artinya ρ-nya, bayangkan, ρ itu massa per volume. Jadi density-nya sangat besar. Kalau density-nya sangat besar, massanya sangat besar, maka dia memiliki gaya gravitasi yang sangat besar. Sangat besar gravitasinya,
maka semua yang lewat di situ akan ditarik. Jadi kalau gravitasi sangat besar, maka lengkungan ruang waktunya menjadi sangat besar sekali. Semua yang lewat akan tertarik, termasuk cahaya, karena cahaya pun ada dari foton yang memiliki massa. Makanya tidak terlihat di sini. Ini adalah gambar dari black hole yang ditangkap oleh Event Horizon, gabungan teleskop yang ada di beberapa titik di dunia menangkap ini, dan ya kira-kira begini. Memang di dalamnya itu ini ya gelap. Makanya dikatakan black hole karena cahaya tidak mampu lewat. Nah, relativitas juga memungkinkan. Ini ada istilah Einstein-Rosen bridge. Nah, kalau sudah nonton di film Interstellar, ada istilah ini muncul. Jadi menurut black hole, menurut dari relativitas, selain adanya black hole, mungkin juga adanya white hole atau anti black hole, dan juga Einstein-Rosen bridge atau wormhole. Istilahnya ya lubang cacing katanya. Jadi ketika si astronot itu ingin menjelajah dari tempat ini ke tempat ini, itu dia butuh waktu sekitar 25 tahun cahaya menurut perjalanan biasa. Tapi kalau ada wormhole, lubang cacing, dia bisa dalam waktu yang lebih singkat. Tapi ini sangat sebentar sekali, katanya begitu. Ya, sayangnya waktu ini adalah teramat sangat singkat, sehingga untuk memungkinkan objek melewatinya. Jadi sebenarnya secara teori mungkin ada, tapi sangat singkat, kecuali terdapat materi eksotik luar biasa dengan massa negatif, bahkan massanya negatif aneh, yang menjaganya tetap terbuka. Secara teori mungkin ada wormhole ya, jadi kita lihat detailnya. Kemudian ada lagi yang namanya, apakah mungkin perjalanan waktu dengan closed time-like curve, CTS? Menurut teori, sekali lagi, relativitas, mungkin. Jadi menghubungkan dua waktu yang berbeda, sehingga mungkin terjadi perjalanan waktu. Today, tomorrow, gitu kan. Jadi ini kayak balik lagi, closed time-like curve, kemudian sini. Sehingga memungkinkan perjalanan waktu time travel ke masa lalu. Secara teori. Apakah kenyataan? Tidak, ya jangan terlalu dianggap serius nih. Kalau kita bicaranya skala yang relatif lebih besar, misalkan tubuh manusia itu kan besar sekali. Tapi kalau kuantum, elektron dan seterusnya sangat mungkin karena memang dunianya berbeda. Karena tadi kompleksitasnya beda ya. Kalau kita bicara kuantum, partikel. Kalau kita bicara elektron, partikel. Kenapa tidak boleh? Karena dilarang oleh hukum kedua termodinamika tadi bahwa arah gerak dari waktu itu ke depan, tidak boleh ke belakang. Kemudian juga akan muncul the grandfather paradox. Apa itu? Kita misalkan bisa kembali ke masa lalu. Nanti masa lalu terjadi kejadian yang tidak sengaja, misalkan orang tua atau kakeknya terbunuh. Terus gimana? Sementara kalau kakeknya terbunuh, maka tidak akan bisa menghasilkan anak. Kalau anaknya terbunuh, anaknya tidak ada, kenapa harus ada orang yang bisa balik ke masa lalu? Nah, itu grandfather paradox. Tapi kalau siapa namanya? Kalau Nobita mungkin bisa ya dengan Doraemon ya. Kan ceritanya juga begitu. Nah, juga objek akan terperangkap dalam black hole setelah mencapai masa lalu. Jadi kalau mencapai masa lalu, menurut teori dia akan terperangkap di objek masa lalu, di black hole, dan tidak mungkin bisa keluar lagi kalau sudah masuk di black hole. Perjalanan menuju masa depan, apakah mungkin? Ya, mungkin. Hanya dengan Anda pergi ke black hole terdekat, tapi jangan masuk langsung ya, dan tinggal sebentar, maka Anda pulang akan berada di masa depan ketika kembali pulang. Karena tadi di black hole atau di tempat yang gravitas sangat tinggi, waktu berjalan lambat, ya, sehingga di tempat yang lain itu di cerita Interstellar kan begitu. Karena dia terperangkap di horizon, di gargantua, maka dia bisa mengalami masuk ke tesseract dan seterusnya ya. Tapi intinya adalah bahwa yang dialami di sana ketika dia balik, anaknya sudah jadi nenek-nenek. Nah, dia yang sendiri masih muda. Ini di filmnya. Perjalanan Captain Marvel dan Joseph Cooper, saya nggak tahu cerita yang ininya, tapi intinya lah bahwa ceritanya mereka harus melakukan perjalanan melalui Einstein-Rosen bridge untuk mencapai bumi secepat-cepatnya. Tadi ya, yang wormhole ya. Demikian juga si ini tadi untuk bisa sampai ke gargantua black hole dia harus melalui wormhole tadi ya, lubang cacing. Maka mungkin secara teori mungkin, tapi tadi waktunya sangat singkat sekali dan mereka harus mengandung materi eksotik dengan massa negatif agar bisa melewatinya ya. Dan itu harus melewati termasuk pesawatnya, termasuk orangnya, termasuk benda-benda semuanya begitu. Bisa menahan waktu wormhole tersebut. Nah, efek spaghetti akan merasakan efek spaghetti ya ketika melewati black hole karena perbedaan kuat gravitasi antara dua titik yang berbeda. Jadi kayak tertarik ya.
dari event horizon, dari yang bagian terluar sampai ke black hole. Ini kuantum, sepertinya udah mau habis ya waktunya. Saya percepat saja. Ini bahwa di dunia elektron, bahwa elektron itu partikel, tapi ketika bicara di sini, dia bicaranya tentang elektron punya sifat sebagai gelombang. Di sini muncul ya, elektron di fraksi muncul sifat gelombang, menunjukkan ketidakpastian pengukuran. Oke, sampai di sini ada yang sebentar. Oke, saya ini lewat ininya dulu ya. Ini Einstein, kuantum. Ini Einstein ceritanya bicara dengan Niels Bohr. Kalau Einstein mengatakan, apakah kamu, karena dia orang realism, dia mengatakan bahwa kalau mengukur ya begitu. Kalau bendanya di sana, ada di sana. Terlepas kita mengukur atau tidak. Tadi katakan, Tuhan tidak pernah bermain dadu. Karena itu determinism namanya. Tapi kalau Niels Bohr, dia mengatakan, ya, mungkin saja. Jadi, kalau kita nggak mengukur, mungkin kita tidak tahu. Kemudian dia mengatakan, jangan ngomong stop telling God what to do. Jadi nggak usah mengomentari apa yang Tuhan harus lakukan ya. Ini beberapa diskusi Albert Einstein dengan Niels Bohr, ini dua sisi yang sangat berseberangan, tapi mereka teman baik ya. Berikutnya ada namanya many world interpretation atau multiverse. Kalau kita mengatakan selama ini universe, multiverse. Dari mana munculnya? Dari sifat tadi. Elektron itu partikel, materi, tapi bisa jadi gelombang. Gelombang itu bisa menempati beberapa ruang, beberapa tempat. Jadi, sangat mungkin hasil pengukuran lain juga mungkin ada di alam semesta paralel berikutnya. Ada tak hingga banyaknya alam semesta paralel, atau kalau kita sekarang tahu universe, uni cuma satu, dia katakan multiverse. Ada dua istilah, ada Copenhagen, dikatakan bahwa pengukuran bersifat probabilistik dan hanya ada satu alam semesta. Jadi mungkin kalau kita dari sini bisa jadi ke kiri, bisa jadi ke kanan. Tapi kalau kita milih ke kanan, oke. Di sini bisa ke kiri, bisa ke kanan. Tapi kita milih kiri, jadi yang terjadi adalah satu. Banyak probabilistik, tapi kita memilih satu pilihan dari sekian banyak pilihan. Tapi teori many worlds itu ketika kita memilih ke kanan, maka ada dunia lain yang terjadi ketika kita memilih ke kiri. Ketika sampai ke sini, ada dunia lain dan seterusnya. Oh, ini berikutnya. Dalam skala kuantum, ini menurut fisikawan ini, perjalanan waktu boleh melalui sisi-sisi ya, yang curve tadi. Dan pada paradoks dapat dihindari karena adanya prinsip ketidakpastian. Kalau dunianya berbeda, tadi paralel, mungkin tidak. Oke, skep sini masih ada waktu. Lihat sedikit lagi. Kalau Ant-Man, ini dia bisa kembali ke masa lalu karena dia sangat kecil sekali katanya. Menggunakan Tim's particle, kemudian juga Scott Avenger kembali ke masa lalu karena kuantum CTC, dan sebaliknya mereka mengubah realitas di alam semesta dan mengubah alur waktu yang baru. Kira-kira begini, ini hasil analisis. Oke, pertama ini ketika Infinity Stone masih ada semua, sampai di sini kan lewat yang dipilih adalah ini, si siapa namanya tuh, yang Guardian of Galaxy-nya dia tidak berhasil membunuh Thanos, akhirnya dia di sini. Ini realitas yang pertama. Oh sorry, bukan sini. Kesini dulu nih. Jadi kesini dulu. Titik di sini adalah ketika Thanos-nya berhasil menghancurkan alam semesta dan separuh dari manusia atau makhluk hidup mati. Kemudian mereka balik menggunakan time traveling. Nah, sekarang ketika di sini bukan realitas ini yang diubah, tapi membuat realitas baru. Dikatakan many worlds. Jadi sebelumnya tetap di sini, tapi di dunia yang realitas yang baru ini, Spider-Man masih hidup, yang lain juga masih hidup. Kira-kira begitulah ya. Tapi masalahnya adalah, ini ada masalahnya. Dia harus mereduksi semuanya menjadi seukuran partikel dan seterusnya ya. Jadi bahkan kalau misalkan bisa menghindari ini, mereka tidak bisa menghindar dari hukum termodinamika bahwa waktu itu hanya berjalan satu arah. Oke, saudara bisa baca ini, baca yang lainnya lah detailnya seperti apa. Oke, mohon maaf ini waktunya sudah lewat sepertinya. Kalau ada yang ditanyakan atau diskusikan, sedikit saja boleh. Materi eksotik maksudnya apa, Pak? Nah, materi eksotik itu memang tidak dijelaskan. Eksotik itu sifat yang aneh, ya. Jadi, salah satunya tadi materi eksotik punya karakteristik yang tidak biasa, dan dia hanya ada untuk memenuhi kondisi yang tadi.
untuk bisa menahan adanya wormhole tadi. Contohnya misalkan massa negatif tadi saya sampaikan. Massa negatif, gimana, kebayang nggak massa negatif? Sekarang aja kita massa, misalkan beratnya berapa kilo? 16 kilo. Paling kecil kan 0 kilo, artinya nggak ada massanya. Kalau massanya negatif, nah, kalau kita bicara berangkat dari realitas yang tadi bicara tentang kompleksitas, alam semesta dan fisik yang besar seperti ini, memang banyak batasan. Tapi kalau kita bicara teoritis di dunia kuantum yang bicara elektron dan sangat kecil, partikel-partikel yang sangat kecil, secara teori mungkin terjadi. Jadi kalau ada kondisi yang tadi bisa ditahan si wormhole-nya dalam waktu yang sangat lama, kalau materi yang melewati itu adalah materi yang memiliki karakteristik seperti ini, dan ini. Materi apa itu? Tidak ada yang tahu. Fisiknya seperti apa? Belum ada yang bisa membuat. Mungkin saudara nanti dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi saksi hal tersebut ada. Kenapa materi sekuran kuantum bisa lebih mudah kembali ke masa lalu? Karena tadi realitas dunia kuantum itu bahkan untuk sebuah partikel pun, kalau kita bicara dunia nyata, gitu ya, fisik nih, saya ingin kembali atau ingin kembali ke masa lalu. Maka di dalam tubuh saya yang sebesar ini itu kan nggak cuma atom. Saya itu lebih dominan sifat partikelnya. Karena tadi masanya besar, kemudian juga pergerakannya tidak besar, ya, tidak cepat begitu. Jadi banyak sekali limitation, batasannya. Kalau kita bicara dunia yang makroskopik. Tapi kalau di dunia mikroskopik, itu dia limitasinya sangat kecil. Pertama, kompleksitasnya tidak terlalu banyak. Kalau kita bicara elektron, ya elektron saja. Kalau kita bicara atom, atom saja. Tapi kalau kita bicara manusia, di situ ada atom, ada jaringan, ada molekul, protein, organ, sistem organ, jaringan, tubuh, sistem jaringan, tubuh, dan seterusnya. Jadi, fenomena kuantum tidak berlaku. Belum lagi kita bicara tentang hal-hal yang tadi. Nah, kalau yang elektron tadi, dia terlihat bahwa elektron itu partikel, punya massa, bisa menempati ruang, tetapi dia juga bisa berperilaku seperti elektron, seperti gelombang. Jadi dengan sifat-sifat yang tadi, secara teori untuk partikel yang memiliki karakteristik kuantum, maka secara teori diperbolehkan, tanda kutip ya, untuk melakukan time traveling. Karena ada ketidakpastian pengukuran tadi itu. Jadi kalau kita bicara dunia kuantum itu agak jelimet memang ya. Sampai katakan kalau ada orang yang Feynman mengatakan, kalau ada orang yang mengatakan saya mengerti tentang mekanika kuantum, cuma dua pilihannya, dia bohong atau dia bohong atau dia memang tidak tahu ya, kalau tidak salah begitu kalimat. Intinya tidak ada yang paham tentang mekanika kuantum, tapi faktanya ada. Jadi ini tantangan ke depan untuk bisa menjelaskan realitas tersebut lebih detail lagi. Oke, ada lagi? Tidak ada ya? Hah? Ada? Siapa? Ada yang ingin bertanya? Muhammad Alif Barian. Oke, silakan Alif. Ini kan Pak, misalnya ada suatu pernyataan, misalnya di alam semesta ini bukan hanya satu-satunya alam semesta, namun memiliki banyak alam semesta. Nah, di setiap alam semesta itu memiliki hukum alam yang berbeda-beda, otomatis hukum fisikanya berbeda-beda. Nah, apakah tapi mungkin alam semesta itu memiliki keterkaitan masing-masing. Nah, itu apakah bisa dijelaskan dengan mekanika kuantum? Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih. Jadi emang tentang multiverse sendiri, dunia paralel ya, itu baru sebatas dugaan, baru sebatas secara teori ada kemungkinan bahwa dunia itu nggak cuma ada di dunia yang kita lihat saat ini. Bahkan kalau mau lebih gila lagi ya, dari teorinya itu, kalau orang bicara berteori, ada yang mengatakan bahwa alam semesta ini sekarang sebenarnya simulasi dari sebuah superkomputer besar. Jadi teringat film The Matrix ya. Apakah kita memang di dunia nyata atau kita di dunia Matrix? Nah, ini jadi lebih aneh lagi ke sananya. Nah, bicara yang tadi bahwa apakah secara
teori secara dunia informasi tentang multiverse-nya sendiri itu masih teoritis ya, apakah benar seperti itu ataukah tidak, walaupun secara teori mungkin ada yang namanya multiverse. Nah, kalaupun ada, apakah hukum fisikanya masih berlaku atau tidak? Ada dua pendapat. Apa bisa jadi memang hukum fisikanya masih sama, hukum fisika yang berlaku seperti yang kita saat ini, hukum-hukum alamnya, atau bisa jadi juga hukum fisikanya memang berlaku di paralel tersebut. Ya, jadi masih ini karena toh secara fakta memang tidak ada ya. Kalau kita bicara secara teori, secara simulasi, teori itu akan diterima benar dulu sebelum ada fakta yang membuktikan itu salah gitu. Dan secara proses-proses yang ada memang bisa. Nah, apakah kalau dunianya berbeda dengan kita, apakah bisa jadi dijelaskan dengan secara kuantum? Tadi sangat mungkin sebenarnya. Tapi tadi ada batasan-batasan yang tidak bisa dilalui. Kalau kita memang berimajinasi dan melakukan teori dan dugaan, ada batasan yang seolah-olah tanpa batas. Ya. Tapi kalau kita bicara prinsip-prinsip hukum alam yang kita kenal, salah satunya adalah tadi prinsip termodinamika kedua, itu prinsip yang paling fundamental yang tidak bisa dilanggar oleh semua teori. Terutama kalau kita bicara tentang dunia makroskopik. Ya. Dunia makroskopik itu artinya dunia, kalau kita bicara time traveling, apakah bisa saya kembali ke masa lalu? Saya, berarti kan kondisinya fisik yang besar begini, yang tersusun atas banyak sekali partikel. Tapi kalau kita bicara partikel, banyak sekarang. Misalkan contohnya quantum entanglement. Ya. Kita mengganggu kondisi kuantum di sini, yang berubah adalah sebuah partikel yang ada di Afrika Barat sana, yang memiliki keadaan kuantum yang sama, jauh sekali. Gitu. Tapi bisa. Apakah bisa saya datang dari sekarang dari sini, dihancurkan menjadi tubuh saya dilumatkan menjadi kuantum-kuantum kecil, partikel-partikel kemudian dikirim ke Afrika, kemudian disusun ulang di Afrika. Nah, itu banyak sekali tantangannya dan hambatannya. Gitu. Jadi ini hanya sekedar membuka wacana saja, ya, hanya membuka wacana, kemudian juga bahwa ada dunia seperti itu, ada perkembangan teori seperti itu, jadi jangan kaget. Dan saya yakin sih dalam beberapa, karena saudara kalau kami kan dosen-dosen ya mungkin secara waktu juga akan terlihat ya terbatas gitu kan, saudara masih punya banyak waktu untuk bisa menjadi saksi ya bagaimana perkembangan teknologi ke depan seperti apa, dan akan banyak sekali kejutan-kejutan. Jadi harapannya tetap siap dengan perubahan tersebut ya. Kira-kira begitu. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail karena memang masih sebatas teoritis. Gitu ya, Muhammad Ali Badrian. Oke, saya pikir cukup dulu ya, 17.12. Udah jam 5.12. Jadi kalau misalkan mau lebih detail, nanti bisa ditonton video-videonya, walaupun di bagian akhir ini agak tidak ada suara sebagian ya, yang bagian fisika dan film fiksi ini ya, film fiksi ini. Jadi itu saja dari saya, mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan atau bisa memberikan penyemangat bahwa dunia yang akan saudara akan kita masuki dalam beberapa tahun ke depan akan menjadi dunia yang sangat menarik, dan kita mudah-mudahan bisa menjadi bagian yang mengisinya dengan keahlian kita ya. Kalau di fisika tadi bicara tentang space tourism, nah kalau Anda di bagian ekonomi, pertanian, peternakan dan seterusnya, Anda bisa berkontribusi di sisi yang lain, dan kalau saudara menjadi konglomerat nanti bisa mengembangkan space tourism, bisa jadi kan? Bisa jadi sangat-sangat mungkin. Jadi masa depan adalah masa yang menarik untuk diamati, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Oke, demikian dari saya. Mohon maaf waktunya lewat ya, 17.13. Waktunya lewat dari yang seharusnya, dan ini adalah pertemuan terakhir. Jadi saya juga ingin terima kasih atas perhatian selama ini ya, atas kerjasamanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mudah-mudahan teman-teman bisa sukses dalam ujian UAS-nya, nilainya bagus, dan juga hasil-hasil ujian-ujian yang lain juga bagus. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Sukses ya ujiannya ya. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Pak. Pak. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih semuanya.